Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Sari. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari Bapak Dr. Sudarto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut ini. Di sini kita akan membahas materi tentang energi, usaha, suhu, dan kalor. Saya akan menjelaskan tentang usaha dan energi. Pengertian usaha. Usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skala antara gaya dan perpindahan, sehingga dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F kali S. W sama dengan F cos A kali S. Fs cos A. Keterangan W sama dengan usaha, F sama dengan gaya, S perpindahan, A sudut antara gaya dan perpindahan benda. Terdapat dua persyaratan khusus mengenai definisi usaha dalam fisika. 1. Gaya yang diberikan pada benda haruslah menyebabkan benda tersebut berpindah sejauh jarak tertentu. Perhatikan gambar berikut ini. Walaupun orang tersebut mendorong dinding tembok hingga tenaganya habis, dinding tembok tersebut tidak berpindah. Dalam fisika, usaha yang dilakukan orang tersebut terhadap dinding tembok sama dengan nol, atau ia dikatakan tidak melakukan usaha pada dinding tembok karena tidak terjadi perpindahan pada objek kerja atau usaha, yaitu dinding tembok. Agar suatu gaya dapat melakukan usaha pada benda, gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel terhadap arah perpindahan. Perhatikanlah gambar berikut ini. Putu menarik kereta api mainan dengan menggunakan tali, sehingga gaya tariknya membentuk sudut A terhadap bidang horizontal, dan kereta api mainan tersebut berpindah sejauh S. Dengan demikian, gaya yang bekerja pada kereta api mainan membentuk sudut A terhadap arah perpindahannya. Oleh karena itu, besar usaha yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan persamaan W sama dengan F cos A kali S sama dengan Fs cos A dengan sudut antara gaya dan perpindahan benda derajat. Selanjutnya, pengertian energi. Energi suatu benda adalah suatu ukuran kesanggupan benda tersebut untuk melakukan suatu usaha. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Satuan untuk mengukur energi adalah joule atau J. Adapun macam-macam energi. 1. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan 1/2 mf per 2. Keterangan EK sama dengan energi kinetik, satuannya joule. M massa, satuannya kilogram. F kecepatan, satuannya m per s. 2. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Secara matematis, energi potensial dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan mgh. Keterangan EP energi potensial, satuannya joule. M massa, satuannya kilogram. G percepatan gravitasi, satuannya meter per s E2, dan H ketinggian benda, satuannya meter. Energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial saat pegas diregangkan atau dimanfaatkan. Secara matematis, energi potensial pegas dirumuskan sebagai berikut. Keterangan EP energi potensial pegas, satuannya joule. K konstanta pegas, satuannya newton atau meter, dan S perubahan panjang pegas, satuannya meter. Dan yang terakhir yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, energi mekanik dirumuskan sebagai berikut. EM sama dengan EP tambah EK. Keterangan EM energi mekanik, satuannya joule. EP sama dengan energi potensial, satuannya joule. Dan EK energi kinetik, satuannya joule.
Hubungan antara usaha dan energi. Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Secara matematis, hubungan antara usaha dan energi dirumuskan sebagai berikut. Setelah kita membahas materi tentang usaha dan energi, selanjutnya kita akan membahas materi tentang suhu dan kalor. Suhu dan alat ukur suhu. Suhu adalah derajat atau tingkat panas suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Termometer yang sering digunakan adalah Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Perbandingan skala suhu untuk termometer tersebut sebagai berikut. C banding R banding dalam kurung F kurang 32 banding dalam kurung K kurang 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. C sama dengan 5 per 1, R sama dengan 5 per 9 dalam kurung F kurang 32 sama dengan K kurang 273. B. Kalor. Kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Kalor jenis. Perbandingan kalor dengan massa dikalikan dengan perubahan suhu disebut kalor jenis. Keterangan Q energi panas atau kalor. M massa suatu benda. C kalor jenis suatu benda. T tinggi akhir kurang tinggi awal. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius atau 1 K. Perubahan wujud. Perhatikan skema perubahan wujud suatu zat dapat dilihat sebagai berikut. Grafik perubahan wujud dan suhu air pada 1 atm adalah sebagai berikut. Adapun keterangannya yaitu proses A sampai B, terjadinya perubahan suhu dan kalor yang dibutuhkan sebesar Q sama dengan M kali ES kali C kali ES kali dalam kurung TB kurang TA. Proses B sampai C, jika tidak terjadi perubahan suhu dan kalor yang dibutuhkan sebesar Q sama dengan M kali ES kali L. Proses C sampai D, adanya perubahan suhu dan kalor yang dibutuhkan sebesar Q sama dengan M kali air kali C air dalam kurung TD kurang TC. Proses D sampai E, tidak terjadinya perubahan suhu dan kalor yang dibutuhkan sebesar Q sama dengan M kali air kali U. Proses E sampai F, terjadinya perubahan suhu dan kalor yang dibutuhkan sebesar Q sama dengan M kali uap kali C kali uap kali dalam kurung TF kurang TE dengan C kalor jenis, L kalor lebur es, U kalor uap air. Asas Black, jumlah kalor yang diserap oleh benda sama dengan jumlah kalor yang dilepaskan benda. Q lepas sama dengan Q serap. Adapun perpindahan kalor. 1. Konduksi. Laju konduksi dimaknai sebagai jumlah kalor yang mengalir tiap satuan waktu. Besar laju konduksi adalah sebanding dengan luas penampang atau A, sebanding dengan perbedaan suhu dt, berbanding terbalik dengan panjang atau L, sebanding dengan konduktivitas termal zat atau K. 2. Konveksi. Dalam konveksi, maka partikel-partikel zat melakukan perpindahan dalam proses menghantarkan kalor. Konveksi hanya bisa terjadi pada fluida, yaitu pada zat cair dan gas. Banyak jumlah kalor yang dipindahkan ke fluida setiap satuan waktu dinamakan laju konveksi yang nilainya sebanding dengan luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida atau A dengan satuan atau meter pangkat 2, sebanding dengan perbedaan suhu atau dt dengan satuan K, sebanding dengan koefisien konveksi H dengan satuan W atau meter pangkat 2 K. Yang ketiga yaitu radiasi. Suatu benda yang mempunyai suhu lebih besar daripada lingkungan akan meradiasikan kalornya ke lingkungan sampai terjadinya keseimbangan thermal. Banyaknya jumlah kalor setiap satuan waktu yang diradiasikan atau dipancarkan sebanding dengan luas permukaan A dengan satuan meter pangkat 2. Pangkat 4 suhu mutlak T pangkat 4 dengan satuan K pangkat 4. Konstanta Stefan Boltzmann atau E sama dengan 5,67 kali 10 pangkat 4 kurang 8W pangkat 2 atau MK pangkat 2. Emisivitas atau E
dapat dituliskan dengan persamaan Q atau T sama dengan O kali E kali AT pangkat 4. Jika sebuah benda bersuhu tinggi T2 terletak pada lingkungan bersuhu rendah T1, maka laju kalor radiasi neto ialah Q atau T sama dengan O kali E kali A atau T1 pangkat 4 kurang T2 pangkat 4. Demikian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.